Halo teman-teman, balik lagi sama gue Bisma. Di video ini gue mau share cerita tentang seorang yang gue kenal, di mana dia pernah bercerita kepada gue, ada fase di mana dia benar-benar merasakan depresi, bahkan nggak percaya diri, frustasi dalam kehidupannya. Kita sebut aja inisialnya FR ya. Dia adalah seorang wanita. Oke, jadi apa yang membuat dia depresi, frustasi ya, dan nangis hampir setiap hari dalam waktu-waktunya? Awalnya adalah karena dibully. Jadi dia cerita ke gua bahwa ketika dia sekolah, khususnya pas SD dan SMP, dia tuh sering banget dibully. Bulinya tuh adalah ditendang, ditonjok, dianiaya, didorong, dan dia bilang sama gua itu nggak pelan, bener-bener nonjoknya kenceng, dorongnya bener-bener dorong kenceng sampai jatuh. Terus juga barang-barang dia, perlengkapan sekolahnya, kayak penggaris, buku, tas, kayak gitu-gitu sering dipatahin, sering dirusak, sering dimasukin ke got yang banyak lumpurnya. Bahkan gak jarang juga ketika dia lagi naik sepeda nih, tiba-tiba dia ditendang sampai jatuh ke selokan. Dan sepedanya diinjek, di keranjangnya itu dirusakin ya, dicabut-cabutin, dipenyok-penyokin, ditendang-tendangin. Lanjut ketika SMP, nah disinilah titik dimana dia bener-bener ngerasa kayaknya ada yang salah deh sama gue. Kayaknya yang gue tuh bener-bener hina gitu, nggak cantik, nggak seperti orang lain. Itu yang dirasakan ketika SMP. Karena ketika di SMP, dia sering dibully verbal. Dia sering dibilang nggak cantik, sorry ya, jelek gitu. Terus juga dia ketika kerja kelompok itu sering dapat sisaan gitu, karena nggak ada yang mau jadi sekelompok sama dia. Dan akhirnya dia juga jadi sering nggak masuk, sering cabut tuh, nggak sekolah. Dari rumah sih berangkat, cuma nggak ke sekolah karena dia nggak kuat sama bulian, sama tekanan dari teman-teman sekolahnya. Nah, karena hal-hal itulah dia tumbuh menjadi wanita yang tidak percaya diri, depresi, dan benar-benar takut ketemu orang. Dia jadi menjelekkan diri dia sendiri, dia jadi nggak bisa bekerja dan konsentrasi dengan baik. Karena itu tadi, efek dari bulian-bulian, dari perlakuan-perlakuan kasar, baik verbal ataupun fisik yang dilakuin sama temannya ke dia. Hampir setiap hari dia pasti nangis kalau habis sekolah tuh. Kalau habis les, kalau habis kegiatan tuh hampir setiap hari dia nangis. Hampir pasti tuh. Karena dia merasa, apa sih yang salah sama diri gue? Karena kenapa gue nggak bisa diterima sama orang lain? Kenapa orang lain tuh pada ninggalin gue, pada ngehina gue, pada nyiksa gue lah gitu. Nah, terus di mana titik baliknya dia? Titik baliknya dia adalah ketika dia masuk perguruan tinggi atau kuliah. Disitulah dia ketemu sama teman-teman yang support dia, di mana dia akhirnya bisa pelan-pelan beranjak dari depresinya dia, dari frustasinya dia, dari kesedihan yang selama ini benar-benar menyelimuti kehidupan dia. Dan di sana juga dia akhirnya bertemu dengan seorang cowok, akhirnya dia bisa pacaran sama cowok itu. Dan cowok inilah juga menjadi sumber semangat dia, motivasinya dia, karena cowok inilah yang selalu menguatkan hati dan pikirannya. Akhirnya pelan-pelan kesedihan yang lalu itu bisa hilang. Karena dia udah merasakan penerimaan. Dia punya teman gue teman deket yang benar-benar support dia. Juga dia temu sama seorang cowok yang akhirnya jadi pacar, dan pacar ini juga sangat support dia. Di kuliah itulah dia merasa menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Dia menjadi ceria, dia menjadi seorang yang percaya diri, dia jadi berani tuh ngomong depan orang banyak, ikut organisasi banyak, terus juga banyak ikut kegiatan-kegiatan sosial. Dia cerita sama gue, dia benar-benar sangat berterima kasih sama teman-teman kuliahnya, sama pacarnya juga yang dia ketemukan pas kuliah. Karena itu benar-benar mengubah hidup dia.